Mana? Nanti ya. Komedi. Selamat datang di episode ke-8. Lagi. Selamat datang di episode ke-8 0044 Weekly Vlog. Kami lagi mempersiapkan surat wasiat untuk beberapa karyawan kantor yang merasa usianya tidak lama lagi. Mereka habis mendiskusikan, jadi katanya sempat vaksin, terus panasnya tinggi, nggak turun-turun. Terus mereka cari tahu ternyata vaksinnya di negara lain udah di-stop. Tapi mereka, makanya gue nanya sama mereka tuh ada ini nggak, utang-utang yang mesti diselesaikan. Vaksin yang mana? Sama kayak lu juga, Bu. Waduh, Wah, ternyata ini episode terakhir kita, guys. Nanti kalau udah kaitannya sama produksi, diskusinya sama Kuku. Mas Kuku, ini kayak gini mau berapa kamera ya gitu. Misalkan si Indra bilang, satu kamera cukup nggak sih? Terus Kuku bilang, aduh jangan satu kamera deh, bisa nggak 20 kamera gitu. Apapun lah, pokoknya kalau urusannya produksinya sama Kuku, kreatifnya sama Putra. Tapi jalan sendiri, jangan nunggu difasilitasi gue gitu, ngerti maksud gue? Gitu ya? Ya pokoknya tugas kita sekarang adalah menghidupkan YouTube-nya Comika Media, tapi precise gitu, strategik. Kita benar-benar bikin konten yang menurut kita si SPPL people ini suka gitu. Orang-orang kerja, orang yang stres, orang yang nyari hiburan, orang yang nostalgic, orang yang senang-senang hal-hal insightful. Semuanya kontennya bisa ketemu di YouTube-nya Comika Media. Subscriber akan datang dengan sendirinya. Subscriber banyak tuh dampak dari kita ngerjain sesuatu dengan baik. Nah, kita mikirin dulu sesuatu yang mau kita kerjain dengan baik itu apa. Tadi kita udah diskusiin, habis itu jalan. Bang, mau nanya nih, Bang. Banyak nanya, anjing. Kalau kontennya itu akan ada batasan, ke depannya itu kan ada batasan durasi nggak sih, Bang? Gue sih, lu nanyanya sama gue yang kontennya suka sejam ya. Jadi, ya sebenarnya orang pindah itu karena kontennya nggak menarik menurut gue, bukan karena durasinya kan. Jadi, untuk saat ini gimana kalau misalkan kita nggak punya batasan durasi, kita bikin aja sepanjang yang emang dibutuhkan. Nanti kita evaluasi. Ya. Jadi kalau misalkan nih ngobrol sama Ginanjar, kemungkinan kan panjang tuh. Dibikin cuma 8 menit kan sayang gitu ya. Hanya karena durasi memaksa harus 8-10 menit. Udah kita jalanin aja sepanjang yang seru, nanti kita lihat seperti apa. Karena gue perhatiin ya, ini salah satu yang sangat gue perhatiin. Lu coba ya, sih yang paling gue sering lihat, YouTube-nya itu kadang-kadang tayangan tuh cuma 4 menit nggak ada yang nonton, 3 menit nggak ada yang nonton. Jadi pendek-pendek juga nggak jaminan gitu kalau ternyata nggak ada manfaatnya gitu. Karena gini, YouTube-nya Comika Media itu kan juga dipakai untuk naruh dagangan. Comika.id kan perlu untuk naruh dagangannya di Comika Media, itu mah udah pasti given. Cuman kan kalau kita nggak seimbangkan dengan konten-konten kayak yang kita bahas, jatuhnya jadi kayak tempat ngiklan doang, nggak ada yang menonton. Nggak ada yang menonton sekarang isinya iklan doang kan? Kecuali pengiklan. Tahu nggak, sepanjang lebaran ya gue tuh, tapi gue nggak tahu ini benar atau enggak, tapi ada ada beberapa karyawan yang di masa libur kantor ketika lebaran tuh masih WhatsApp ke gue urusan kerjaan. Gak ada yang nyuruh. Inisiatif aja, ada yang punya ide. Bang atau Mas Panji, gimana kalau gini. Nggak ada yang nanya, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang nagih. Hati kecil gue tuh seneng tuh, gue sama karyawan-karyawan kayak gitu. Karena dari dia tetap WhatsApp gue urusan kerjaan tuh artinya kerjaan masih ada di kepala dia. Mungkin salah ya, karena harusnya dia libur, tapi dia kepikiran, mungkin dia peduli gitu. Yang kayak gitu tuh gue nggak tahu, sekali lagi gue nggak tahu itu benar atau enggak, tapi gue tuh seneng ngeliatnya karena
ada inisiatifnya, mikirin soal kerjaan. Jadi gue nggak lu tau nggak sih? Gue kadang-kadang ngerasa sendirian loh. Gue di hari Lebaran, hari kedua malam-malam mikir urusan kerjaan. Sekarang gue mikir ini gue doang apa di kantor ini yang mikirin soal kantor ini atau ada orang lain. Ternyata gue nggak sendiri gitu. Kebayang nggak? Aneh nggak sih? Aneh nggak sih? Karena gue tahu gue ownernya kan. Tahu nih gue bahwa gue peduli sama kantor ini, gue ngerti. Jadi mungkin salah gue juga merasa sendirian. Sebagai satunya orang yang tetap mikirin ini di saat lagi libur. Tapi ketika ada WhatsApp dari anak-anak kantor yang ngasih ide dan ini segala macam, gue tuh ngerasa, ternyata gue nggak sendirian yang mikirin kantor. Ternyata ada juga orang di kantor ini yang peduli sama kantor gitu, ngerti maksud gue? Yeah. Yang di saat dia istirahat, palanya tuh masih ada tetap kepedulian dan kekhawatiran terhadap apa yang akan terjadi di kantor. Karena selama libur kantor, kan panjang tuh, kita libur tanggal 5, seminggu. Selama 1 minggu itu gue tuh gue khawatir gitu, gue nahan diri loh mau nge-WhatsApp, gue sampai ngingetin Bonar, lo kan ada di grup, Bonar gue suruh ngingetin gue hari ini, karena gue tahu kalau lagi libur gue ngapain ganggu orang, dan tapi yang gue khawatirin terjadi. Tadi pagi gue meeting, ternyata banyak yang skip, banyak yang bolong, banyak yang gagal. Hari ini gue mesti batalin UFC, karena keteteran, karena bisa dibenarkan. Tapi banyak orang-orang yang ketika libur Lebaran itu libur 100%. Ya apa namanya? Makanya ketika gue tahu gue bukan satu-satunya orang yang masih mikirin soal kerjaan bahkan di masa liburan tuh, gue ngerasa gue nggak sendirian. Nah, gue bilang berulang-ulang tujuan gue bikin weekly vlog ini salah satunya adalah untuk ngumpulin orang-orang yang kayak gue. Sebenarnya kan tujuannya gini kan, kita nggak pengen kantor isinya zombie kan gitu doang kan. Makanya gue sekarang punya HRD ini mulai tanggal 26. Udah ada. Ada tuh. Si Lia jadi HRD. Iya, karena fokus gue adalah gue punya mitra gitu ya di kantor, orang yang mikirin HRD yang bisa bantu gue untuk memastikan bahwa kantor ini sih bukan zombie. Yang hidupnya bukan cuma untuk akhir pekan atau untuk libur kantor. Iya, maksudnya tuh mentor terbaik gue. Yang ya emang gue samain baru di 3 tempat. Berarti kalau gue bisa simpulin mah, jatuhnya pengalaman personal growth lu tuh dibagi menjadi 3 bagian ya. Sadar bahwa lu tidak berkembang, kemudian lu pindah untuk belajar, tahu mana yang harus lu ambil ilmunya, baru abis itu masa ujiannya gitu, masa tesnya gitu. Iya, itu. Akan ada bagian lagi nggak tambahan lagi? Maksudnya sekarang kan lu tadi bilang yang lo lihat adalah kesempatan untuk semakin mengaplikasikan apa yang lo pelajari sebelumnya. Setelahnya ada lagi nggak? Karena kan posisi lo kan lebih besar so nih far porsinya. gue sih masih pengen belajar dulu ya, karena kan dengan posisi yang baru pasti gue akan banyak belajar juga dengan yang baru. Untuk kedepannya gue masih pengen belajar dan masih pengen di sini. Wow, 10 tahun lah ya. Amin. Berarti sejauh ini ya gue nggak tahu ya apakah memang karena culture-nya Comika memang sebaik itu sehingga lo masih pengen di sini, atau memang karena kesempatannya masih sangat terbuka lebar sehingga lo masih pengen explore lebih. Itu sih kesempatannya kayaknya masih banyak untuk gue belajar di sini. Kan dimanapun tempat kita kan tempat untuk belajar ya. Karena Mas Upil kan pernah, Mas Upil tuh pernah bilang ke gue di saat gue masih bingung gue mau ngambil ini atau enggak gitu kan. Mas Upil bilang berubah itu nggak gampang dan nggak mudah. Ini bener lagi. Lu nggak akan nyaman dengan tempat lu yang baru karena kita nggak pernah di situ. Iya. Tapi lu harus belajar untuk menyesuaikan lu berada di situ dan ngejalanin. Ih, gila. Itu gue langsung quotes of the day. Gue langsung, oh ya berarti memang gue harus belajar dan gue memang harus berada di ketidaknyamanan itu untuk pertama kalinya. Iya, benar.
kalau nggak keluar dari zona nyaman nggak lu nggak akan berubah. Itu yang gue pikirkan waktu gue pindah dari kantor yang lama. Lo bayangin 5 tahun sudah berada di zona nyaman, gaji mencukupi ya, bukan bukan berlebihan. Cukup lah gitu buat hidup sehari-hari gitu, walaupun pasti kita pengennya lebih gitu. Terus ya udah, terus tapi gue bilang kalau gue gini-gini aja gue nggak berkembang, sedangkan pada saat itu umur gue masih lumayan, yang gue banyak yang masih bisa gue pelajarin untuk kerja gitu. Dan memang gue sih ngerasa gue beruntung dan merasa keputusan gue tepat resign pada saat itu dan masuk Peta Kuning ya kelihatan sekarang. Gila. Dan gak gampang ya, panjang ya prosesnya ya. panjang gitu. Sangat panjang. Belum tentu semuanya bisa. Bener ya, Mas Ubril kan di episode berapa yang episodenya Mas Ubril kan pernah bilang kan, lu kalau mau pertama kali kerja cari mentor yang tepat. Gue pada saat pertama kali kerja, gue nyari yang penting gue dapet duit. Karena gue harus ngebiayain kuliah gue. Oh iya. Ya, ketika itu udah terlaksana, udah achieve. Gue pada saat itu gue udah selesai dan udah punya bekal yang menurut gue cukup, ya gue kenapa harus bertahan gitu. Sedangkan gue merasa di situ terlalu nyaman dan gue nggak akan berkembang gitu. Seandainya gue masih di situ ya gue akan di situ-situ aja paling. Memasuki masa-masa genting. Juni ke belakang tuh masa-masa gila sih, prediksi gue. Padat banget. Comika Event aja ngerjain tuh show bukan cuma gue dong. Loh, si Bari tadi kita ngomongin turnya, Rin ngomongin turnya, Brata ngomongin spesialnya, Awe juga ngomongin spesialnya, ada Rio Dumatubun, ada Bang Jack, dan belum CCC, belum yang lain. Butuh doping apa? Gue mau ketemu sama psikolog gue, harus lebih dirutinin. Taksi gue nih kayaknya. Halo? Oh ya, saya turun, makasih. Karena seperti yang gue pernah bilang, harusnya ketemu psikolog tuh kayak ketemu dokter gigi. Kalau ketemu dokter gigi kan setahun 2 kali untuk mastiin gigi lu nggak busuk. Sama, psikolog juga harus dirutinin karena jiwa-jiwa Anda bisa busuk. Saya kasih tahu aja Anda. Dah, cabut. Dah semuanya. Bukan untuk konsumsi 0044 weekly vlog. Harusnya lo udah tahu, orang udah pernah dibahas berapa kali. Oh, jadinya dipecat ya? Pertimbangan mecat dia kenapa? Karena ya seperti alasan pada umumnya, gue mau nolong perusahaan dan nolong dia pada saat yang bersamaan, karena dia salah satu yang lama banget di kantor ini, salah satu yang udah di kantor ini dari zaman masih di Co-Hive. Waktu itu dia sempat dari CTI kan, dari comika.id. Terus sebelum diberhentiin, gue nawarin, ada lagi nggak posisi di kantor ini yang lu suka, yang kira-kira lu mau. Dia sempat minta ada satu posisi, tapi gue nggak nemu apa ya, dari apa yang pernah dia lakukan, gue belum bisa ngasih kepercayaan itu sama dia, jadi gue pindahin ke yang lain. Kalau event mau nggak? Oh mau gitu, terus dia jalanin. Tapi ternyata kan gitu ya, kalau lu suka atau lu bisa, bagus kalau suka dan bisa ya. Tapi kalau lu suka atau lu bisa, harusnya kelihatan di hasil yang lo kerjakan. Tapi ini nggak kelihatan, dan bahkan sampai kepada level dimana yang dikerjakan tuh ruginya cukup ekstrim gitu. Dan tadi kami ngobrol panjang, kan berapa saat sebelumnya kan sempat gue SP, gue bilang sama dia, gue pikir kalau habis di SP sih skrup kenceng lagi ya. Ya nih saya juga nggak tahu, dia bilang kayak gitu.
Karena dia juga bilang dia kehilangan motivasi kerjanya juga gitu. Dan gue memaklumi sih, orang kalau misalkan disalahin mulu, dimarahin mulu, ya lama-lama nggak semangat kerja gitu. Tapi kan disalahin dan dimarahin adalah pertanda bahwa dia nggak deliver pekerjaannya dengan baik. Dan dia nggak deliver pekerjaan dengan baik, alasannya adalah mungkin karena emang dia nggak bisa atau nggak suka. Gue bilang sama dia, dan ini dialog yang udah pernah terjadi antara gue dan dia berkali-kali sebelumnya. Gue bilang, mendingan kita udahin aja dulu di sini dan lu mesti cari tahu lu sebenarnya bagusnya di mana. Karena daripada gue paksa, atau daripada lu maksain diri, mendingan lu udah dulu supaya lu bisa cari tahu sebenarnya tuh bagusnya di mana lu bisa ngerasa happy gitu. Ternyata gue bisa ngerjain ini, atau gue suka ngerjain ini, sehingga lu nya happy. Lu nya happy karena kelihatan di result kerjanya, dan lu nya juga nggak dimarahin mulu gitu. Karena kalau dimarahin mulu ya pasti demotivasi gitu. Tapi kalau nggak dimarahin, ya gimana nggak mau dimarahin orang. Gue sampai duduk tadi soal dipecat mah udahlah. Gue cuma pengen tahu kenapa lu diminta untuk ngelakuin. Tuh jawabannya, tapi nggak lu lakuin sama sekali. Setelah kita ngobrol, ujungnya nggak tahu jawabannya. Nggak tahu juga, nggak tahu kenapa ya. Harus gue bilang gue nggak bisa. Ibaratnya main bola gitu, disuruh lari, tugas lu adalah lari gitu. Tapi lu pas saat dibutuhkan tuh nggak ngelakuin apa yang diminta. Padahal waktu disuruh iya gitu. Nggak bisa gitu. Ya dia nggak punya ternyata tadi malam dia sempat ngobrol sama atasannya langsung soal ini, dan atasannya langsung juga bilang udah mendingan lu ini aja deh, berhenti dulu aja, refreshment gitu, cari itu lu sebenarnya di mana gitu, karena lu kelihatannya nggak semangat juga. Dan tadinya dia mau ngasih surat pengunduran diri, keburu dipecat duluan sama gue. Iya, ya udah. Kalau alasannya kenapa kayak gitu, ya udah itu karena emang udah nggak semangat aja, palanya udah nggak di situ. Kemarin kan gue baru ngomong sama lu bahwa gue tuh seneng kalau misalnya ada orang yang ketika nggak diminta untuk mikirin kerjaan, dia masih mikirin kerjaan gitu. Itu kan tanda bahwa dia ngerasa dia suka atau dia ngerasa dia bisa. Lu ya, kalau lu nggak terlalu suka apa yang lu kerjain, tapi lu bisa, perasaan bahwa kok mudah ya gue ngerjain ini ya, itu kan bikin lu happy. Wow, gue nggak nyangka ternyata gue bisa ngerjain ini gitu. Di lu juga siapa sih yang nggak seneng ngerasa pinter kan gitu? Siapa yang nggak seneng ngerasa wow kepake gitu? Itu kan bikin happy. Dan kalau misalkan lu sebenarnya nggak bisa, tapi lu suka banget, tetap kepikiran sama lu, tetap lu gimana caranya gue ngulik biar gue bisa ya gitu. Karena lu suka gitu. Nah yang susah adalah kalau nggak suka dan nggak bisa. Dan ya gue mesti ngelepas dia akhirnya. Ya udah, mau gimana lagi? Tapi gue jadi penasaran satu hal dari obrolan tadi. Sampai titik mana sih kita bisa nentuin passionnya itu? Ketika dibilang passion datang dari pencarian. Ketika kita udah ngelakuin banyak hal. Sampai titik mana kita bilang ini passion gue nih? Karena kalau misalnya mau dilihat, ditarik mundur gitu, Mas Panji sendiri pasti pernah kan ngerasa ini passion Mas Panji tapi ternyata bukan. Betul. Sampai sekarang juga Mas Panji bilang passion Mas Panji adalah bikin orang merasa senang gitu kan. Iya, merasa aja merasa. Apakah itu udah titik akhir gitu atau gimana? Sampai titik mana gitu? Sialan. Sorry, gue mesti keluar dari sini. Dadakan bener nih. Sorry. Jawabannya adalah nggak berhenti nyari. Saat ini jawaban gue adalah membuat orang merasa. Tapi untuk waktu yang cukup lama, gue pikir passion gue tuh tampil. Asal ada hubungan sama perform, itu passion gue. Tapi ketika gue nulis naskah film, terus gue baru sadar, naskah film kok gue seneng banget ngerjainnya ya, tapi nggak ada hubungannya sama menyutradara, nggak tampil itu. Ternyata gue seneng banget membuat orang merasa, dan itu belum tentu juga final. Berapa tahun ke depan mungkin gue jadi bukan beda, tapi penggaliannya lebih ngungkap. Jadi kita nemu sebuah situs, kita pikir oh ini adalah sebuah patung, kita gali ini patung ini, tapi karena digali terus lah bukan patung deng, astaga ini tuh misalnya monumen, ini mau punya patung nih, monumen, lihat nih gitu.
Karena digali terus, lah kok ada lagi monumen serupa, pas digali, ya ampun ini candi gitu, ngerti maksud gue? Jadi bukannya berubah, tapi semakin terungkap, semakin kelihatan dengan penggalian tersebut. Dan menurut gue, sebaiknya itu bukan sesuatu yang punya tenggat, itu diungkap terus. Makanya gue selalu bilang, nggak pernah terlambat untuk cari tahu passion kita apa. Karena bahkan untuk yang ngerasa udah tahu pun, pencariannya itu belum usai gitu. Bingung gue, lu datang ke sebuah tempat bersiap untuk menjawab pertanyaan yang dilempar, tapi pulang mendapatkan jawaban tentang diri lu sendiri. Aneh nggak? Aneh loh, gila loh. Gue mikir gue mau datang ke sebuah tempat di mana gue diinterview, ditanya-tanya dan segala macamnya. Gue pikir apa sih pertanyaannya? Pasti pertanyaan yang gue pernah denger juga jawabannya. Dia keluar dari mulut gue sendiri. Udah pernah gue. Tiba-tiba gue dilempar pertanyaan yang bikin gue, kok ini ternyata jawaban dari hidup gue nih ketemu di obrolan ini nih. Gimana nih? Ngejawab orang sambil ngejawab misteri diri sendiri. Gila tuh emang tuh Daniel. Dan lu bisa tahu bahwa itu tuh datang dari interest dan rasa penasaran yang nyata. Emang penasaran aja. Dan yang ngedorong rasa penasaran itu adalah ketertarikan yang murni terhadap seseorang dan hubungan dia dengan Tuhannya. Gila sih. Polisi, tangkap dia sekarang. Wah. Antar polisi. Gokil. Respect sih Daniel Mananta. Damn, I love Daniel Mananta. Betul. Bedanya nyokok sama rap tuh Itu. Barusan tadi nggak sempat kerekam. Gue bilang anak-anak kantor gue kan nggak ada yang tahu gue nge-rap. Sementara di gudang kan banyak album gue. Mau gue bagi-bagi semuanya. Semua kata 5 album gue kasih ke mereka. Karyawan gue bilang, nggak usah mas, makasih gitu kan. Jadi nggak setiap kali ada kandidat yang bagus itu serta-merta kita ambil untuk kita hire gitu. Ada banyak aspek dan kadang sifatnya rasa gitu ya. Kalau lu sering interview kerja lu jadi tahu gitu, ya ada yang salah gitu. Sebagai ilustrasi, gue tuh pernah nyari supir pribadi. Terus calon supir pribadinya gue wawancara kerja nih. Ngobrol sama gue. Dia datangnya aja berdua. Jadi yang gue nggak tahu tuh kenapa datangnya berdua ya. Tapi yang gue interview nih si orang satu ini duduknya aja nyender gini. Ketika ngobrol, ya oke lah bahasa tubuh bisa berarti banyak kan. Tapi gue ngelihat santai bener nih orang. Terus kita ngobrol terus kelihatannya baik-baik aja. Nggak ada yang terkesan jelek lah. Sampai makanya akhirnya gue nanya, paling cepat bisa mulai kerja kapan? Terus dia ngomong gini, bisa Senin depan nggak? Soalnya Jumat saya wisuda.
Wisuda apa? Wisuda S2. Hah? S2? Iya, saya ada wisuda S2 gitu. Bapak S2? Iya. Bapak dulu kerjanya apa? Kata gue. Jadi penasaran kan gue. Dia bilang, saya dulu kerjanya marketing. Di mana? Di sebuah penerbitan. Dia bilang kayak gitu. Penerbitan dan percetakan. Terus gue bilang, Bapak nggak sayang sama gelarnya? Saya aja S1 loh Pak, buruk lagi nilainya. Terus gue bilang, saya ngerasa aneh nih, driver saya kok gelarnya lebih tinggi daripada saya gitu. Terus dia masih dengan posisinya, nggak apa-apa gitu. Bapak nggak mau ini, nggak mau kerja yang sesuai dengan gelar Bapak? Nggak, saya udah malas kerja di teman-teman yang kayak gitu. Saya mau yang santai-santai aja, enak-enak aja gitu. Nah pada saat itu, coba ada kandidat pinter, terus ngomongnya nggak mau kerja yang sesuai dengan gelarnya karena dia nggak pengen kerja kayak gitu, pengennya yang santai-santai aja. Artinya harusnya mudah dong menjadi driver. Tapi gue ngerasa secara insting ada yang salah nih, ada sesuatu yang dia nggak cerita atau gue nggak tahu apa yang terjadi, akhirnya nggak gue hire. Nah kayak gini tuh beberapa kali kejadian. Ada kadang-kadang gue interview kerja dengan seseorang, terus gue selalu nanya, sekarang lu lagi ngapain? Terus dia ngomongin apa yang dia kerjakan sekarang, dan yang dikerjakan itu sebenarnya oke semua. Terus gue nanya, kenapa nggak ngelanjutin itu, kenapa kerja di gue gitu? Apakah jawabannya, misalkan uangnya kurang karena dia butuh untuk hidup gitu? Apakah karena uangnya kurang gitu, sehingga gue bisa ada bayangan, lu sebenarnya ekspektasinya gue berapa sih? Terus dia bilang enggak, penghasilannya oke dan segala macamnya. Terus gue tanya, terus pengen kerja di sini berapa? Nah sering kali itu gue nggak dapet jawabannya, nggak dapet jawaban yang tepat gitu. Dan itu membuat gue berhati-hati untuk nge-hire orang. Ini ada satu kejadian ya, gue ungkap nih di 0044 Weekly Vlog nih. Ada satu kejadian yang membuat gue agak berhati-hati untuk bawa orang masuk ke perusahaan. Bukannya parno ya, lebih kepada kadang-kadang radar gue nyala dan membuat gue oke, hati-hati deh. Ingat kejadian itu. Gua pernah cerita nggak ya? Gue lagi mikir nih, cerita nggak ya? Cerita dulu aja deh ya, masalah sayang atau enggak taruh belakang. Gua pernah ngerekrut orang ke dalam perusahaan yang belakangan disinyalir adalah cepu. Tahu cepu nggak? Intel. Semacam. Oke, tahu orang itu. Iya, lanjut. Kalau lu ngikutin gua dari tahun-tahun yang lampau, lu mungkin sempat ngelihat ada orang di kantor gua yang siapa nih ya, baru nih kayaknya nih. Dan kalau dipikir-pikir, setelannya emang agak kayak polisi sih. Setelannya asli kayak polisi, maksudnya jangkungnya lebih tinggi daripada gua, badannya tegap, rambutnya cepak. Bahkan ketika ngikut gua kemana-mana, orang mikir bodyguard gua. Terus waktu kerja sama gua, tiba-tiba suka izin untuk ngelakuin hal yang aneh-aneh. Lagi nemenin gua keluar kota, tiba-tiba, Mas Panji, saya minta izin, boleh nggak saya nggak pulang duluan? Soalnya saya mesti ada yang saya urusin di sini. Ngapain lu? Ya saya ada. Jawabannya juga remeh ternyata. Kita pikir kan kalau misalnya ada orang yang minta izin kerja karena mesti ngapain, halnya kan hal yang krusial gitu. Ternyata biasa aja. Iya, soalnya saya ada ini yang kayak gini-gini. Ngapain? Itu nggak usah dikit gue aja. Tidak lama kemudian saya ada kejadian di kantor yang sangat besar yang mengakibatkan sejumlah orang diberhentikan oleh gue, dan disinyalir salah satunya adalah karena orang ini mungkin mencoba untuk cari tahu si Panji ini ada apa ya, ada dosanya nggak. Mulutnya soalnya suka ngomongin ini ngomongin itu secara terbuka. Oh ini kayaknya dia coba masuk, nggak dapat gue, dapat orang lain. Terus orang yang rekrut dia, gue marahin, gue bilang, lu bawa masuk orang kayak gitu ke kantor, gila kali lu.
Nah, tentu tidak adil ya kalau misalkan gara-gara itu gue parno sama semua orang. Tapi gue jadi hati-hati. Kalau misalkan ada orang nggak jelas banget motifnya ngapain mau masuk ke kantor tuh gue curiga. Saya pelawak, tapi saya juga banyak musuhnya. Banyak yang nggak suka, jadi boleh dong berhati-hati. Gitu, itu ceritanya Bang. Hari ini ngapain saja? Pagi. Tadi kan gue telat. Hari ini sangat menyita waktu ya setelah dipikir-pikir. Dimulai dari gue bikin konten untuk ngebantu Aji. Aji itu stand up comedian yang mau bikin special. Judul spesialnya Ajino Moto Hidup. Ajino Moto Hidup. Terus abis itu gue meeting sama comika.id. Abis itu gue mendapatkan sebuah fakta tragis bahwa orang kantor nggak ada yang tahu lagu Tongsong dari Cisco. Abis itu gue berangkat ke Gofar untuk promo Komedi Menoy. Di Gofar, gue ngobrol sama 2,5 jam. Gila tuh orang. Modalnya ngerokok doang tuh, ngerokok. Abis itu gue gantian ngajak dia ngobrol untuk YouTube gue. Dan hasil akhir dari 3,5 jam ngobrol itu adalah obrolan yang sangat menarik sekali. Gue jadi tahu banyak tentang Gofar, dan yang gue penasaran selama ini tentang Gofar akhirnya bisa gue tanyain. Tapi gue nggak nyangka bahwa penjelasan paling utuh mengenai gue dan FPI keluarnya di Gofar. Panjang banget loh penjelasan gue soal FPI, panjang banget, dan soalnya nggak ada yang pernah nanya sampai segitunya. Dan gak pernah ada yang ngasih ruang untuk gue menjelaskan sejauh itu. Dan Gofar cuma nunggu aja, senyum, kadang-kadang dengerin gue jawab. Ya gitu. Banyak yang gak ngerti soalnya cara pandang gue terhadap FPI gitu. Yang tadi gue coba jelasin gitu. Ya menyenangkan. Habis ini gue pulang karena jam berapa? Jam 8 gue ada live IG sama Stand Up Indo Cilegon untuk promo Komedi Menoy. Sekarang sebelum gue pulang, karena gue ngantuk, gue beli kopi dulu, kopi Borneo. Americano tall, Americano on the rocks, 2 liquid whipped cream, 2 brown sugar. Nice. Habis itu kita pulang. Perlu dibikin stripe-nya nggak? Iya, gue bikin semacam kayak cult gitu, pemujaan gitu. Sekte pemujaan tall, Americano on the rocks, 2 liquid whipped cream, 2 brown sugar. Harus ada namanya sih. Terus nanti mau gue propose ke Starbucks buat jadi menu. Kopi Borneo. Wow. Borneo Coffee. Kan di sana kopi. Verando, jangan kalau Borneo ya. Verando Coffee. Verando aja kayak nama beverage gitu. Oh, iya. Verando. Satu tol Verando Coffee. Iya. Iya. Bagus kan? Bagus. Verando Coffee. Udah jadiin yuk yang nonton weekly vlog tahun 44. Gue pengen lihat reaksinya hari ini. Gak semua orang bang mau berdamai sama kechaosan dirinya dia. Iya. Gak semua orang pengen apaan sih nih kayak gini. Iya. Iya. Itu pengen semuanya tuh berjalan semau gue. Iya. Itu pengen semuanya tuh gitu deh. Seakan dunia tuh berputar hanya di sekeliling dia gitu. Iya. Cara lu sendiri. Cara gue. Karena susah bang. Iya memang. Gue lebih banyak pada akhirnya tuh menyendiri sih buat tahu. Jadi gue merefleksikan diri. Yang gue udah lakukan apa? Kenapa gue ada di posisi saat ini? Kenapa gue memutuskan untuk ada di posisi saat ini? Gue berkaca tuh, Bor. Iya kan? Dari journey gue pertama kali misalnya bekerja atau memutuskan berhubungan dengan orang lain. Alasan gue apa dulu sampai di titik ini?
Apakah alasan itu masih berlaku sekarang? Apakah alasan itu yang ngebawa lu untuk selanjutnya bisa mentitahkan diri lu untuk, oh gue maju nih. Arahnya kemana? Ke kiri, ke kanan, lurus. Dari landasannya dulu, triggernya apa? Alasan lu apa? Yang ngebuat lu jadi berpikir bahwa itu benar atau salah? Itu patut dilanjutkan, diperjuangkan atau tidak? Putar arah, jangan takut putar arah sih, War. Jangan takut kita semua untuk putar arah, dimana kita kayak jangan kepedean sendiri juga gitu, kayak kayaknya udah bener, oh gue aman-aman aja hidup. Mungkin itu yang jadinya kalau orang bilangnya zona nyaman. Karena sebenarnya zona nyaman itu mungkin banyak orang yang merasa kayak gue nggak mau terbelenggu dari zona nyaman, tapi dia sebenarnya nggak sadar secara langsung yang dilakukan juga masih di zona aman. Ibaratnya kalau ruang bertumbuh itu bener-bener nggak ada enaknya. Gue pernah berkaca sendiri, kayak bini gue nanya kayak, kenapa kamu gitu, kayak kadang gue juga nggak bisa ngomong sama bini gue. Karena itu refleksi diri gue doang yang kayak, lu tuh bini gue, lu nggak perlu tahu gue harus memperjuangkan hidup. Maksudnya bukan yang nggak perlu tahu ya, maksud gue, lu jangan khawatirin gue. Karena tanggung jawab gue untuk di rumah tangga itu adalah tanggung jawab gue. Ibaratnya lu nggak ngapa-ngapain, gue harus punya tanggung jawab untuk menghidupi kalian. Jadi gue nggak mau ngebebanin istri gue untuk tahu keresahan gue. Biar dalam banget gitu loh, Bor. Makanya kalau gue bilang tadi di awal, biasanya gue menyendiri gitu. Waktu buat merefleksikan diri, menyendiri itu kalau buat gue jadi momen dimana bener-bener gue ngosongin dulu nih, ngosongin isi gelas lah, ya kan, biar tahu lu apa yang lu masukin, Fanta, Coca-Cola, ya kan, yang akhirnya lu, oh ini minuman enak nih buat gue, ini tuh kopi buat gue, kopi jadi minuman yang paling enak buat gue. Kan lu nggak tahu kalau lu nggak kosongin dulu. Kalau lu selalu biasa dengan apa doang kayak gitu, lu nggak bisa ngerasain yang lain gitu. Melakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan juga mungkin bisa jadi cara gimana caranya lu bisa keluar dari pertanyaan lu itu. Lakukan aja dulu yang lu nggak pernah lakukan. Ntar lu tahu, oh ini bukan gue. Hari ini gue di sini aja seharian di kantor, dimulai dari ngasih SP sama satu karyawan, terus meeting dengan Zen itu kan webmasternya Comika, ngomongin bukan cuman aset-aset web kita, tapi rencana panjangnya yang ada hubungannya sama tech gitu, termasuk soal pengembangan apps, native apps dan segala macamnya, dan rencana pamungkasnya Comika. Gue tuh mengibaratkan sekarang Comika tuh baru ada di level Son Goku. Belum Super Saiyan, belum Ultra Super Saiyan. Nah nanti yang paling puncaknya tuh ada satu yang udah gue rencanain, udah gue ceritain sama dia, dan gue bilang sama dia, pokoknya ujung akhirnya kayak gini. Yang penting lu tahu ujung akhirnya pengen kayak gini. Nah dari sekarang lu mulai bikin keputusan-keputusan yang membantu kita mengarah ke sana. Terus udah gitu, meeting karyawan baru, Bahrul Alam, seorang stand up comedian, salah satu yang gue suka juga. Gue aja gabung sebagai creative designer. Terus udah habis itu bikin podcast Comika bentar lagi. Cuma tadi habis kantor, habis disinfektan karena rutin di disinfektan. Habis itu udah kebanyakan bercanda aja di kantor dari tadi. Gak jelas. Tadi sih ini ada sesuatu yang gue juga pengen orang untuk tahu ya. Gue tuh sebenarnya pengen perusahaan ini, Comika tuh juga jadi talent pool. Makanya kalau diperhatiin, stand up comedian itu seneng banget rekrut stand up comedian sebagai karyawan, bukan cuma stand up comedian sebagai talent. Ada banyak di sini stand up comedian yang kerja, kayak si Bonar, yang juga lucu banget, dijadiin PA. Bari tadinya sebagai karyawan,
Terus akhirnya jadi talent. Rin tadinya karyawan, terus jadi talent. Dan itu juga yang tadi gue bilang sama Bahrul. Gue bilang ada banyak di sini komika-komika yang kerja. Indra Cahya di Malang, Sabek di Denpasar, terus Adit MKM yang juga sekarang di Jakarta. Itu tadi 3 nama itu dari Comika Media. Dan ketika mereka gue jadiin karyawan, alasan pertamanya adalah karena gue pengen dekat dengan talenta ini. Gue pengen mereka dekat sama gue dengan harapan makin lama mereka ada di komika, makin mereka ngerasa gue percaya nih sama apa yang Comika lagi mau lakukan, dan mungkin mereka siap untuk jalanin karirnya dan mau kemudian jadi talent di kita, dan talent poolnya kita makin gede lagi. Itu muncul gara-gara si Bahrul nanya, gue masih tetap bisa stand up atau enggak? Itu semua pertanyaan komika-komika yang kerja di gue masih boleh stand up atau enggak? Justru gue pengennya lu terus stand up. Kan kadang-kadang ya, kita berkarya tapi belum dapat duit dari karya, sehingga kita harus bekerja untuk membiayai karya. Nah, akan lebih menyenangkan untuk komika-komika ini, ketika stand up-nya belum menghasilkan duit, bekerjanya untuk bisa membiayai karyanya di dunia yang dia suka juga. Makanya, siapapun yang nonton, yang cinta stand up, yang nggak pengen lepas dari stand up, mau terus melakukan stand up, gue sih ngebuka pintunya Comika, karena di sini lu bisa terus-terusan mengelilingi di dunia stand up. Di sinilah kantor yang anak-anak duduk, terus kita bisa ngebahas Dave Chappelle, bisa ngebahas beatnya, karena kita sama-sama suka stand up komedi aja. Dan gue pengen semua komika yang kerja di sini tetap punya cita-cita dalam stand up. Kayak Bahrul tadi bilang, gue sih pengennya tiap tahun special bang biar kayak lu gitu. Terus gue bilang ngapain kayak gue capek gitu. Terus dia bilang mendingan capek sekarang dulu kan bang gitu. Ya bener, emang kayak gitu. Itu prinsip yang dibutuhkan. Jadi gue senang dengan penambahan 1 orang, dan gue berharap kalau misalnya ada yang nonton ini dan lu adalah seorang stand up comedian, kalau lu pengen terus di dunia stand up, antara lu butuh kerja supaya lu bisa tetap stand up, ini tempatnya gitu. Kalau lu udah punya duit dari stand up sih, ya udah stand up aja. Tapi kan masalahnya kan banyak yang, aduh stand up belum ada duitnya, terus dia mesti kerja. Terus ntar kadang-kadang dia kerja di dunia yang dia nggak suka, sehingga demotivasi, nggak suka ngerjain ini, duit dari stand up nggak nemu-nemu. Kesini aja, ke Comika aja, kerja di sini. Di sini akan selalu buka lowongan, akan ada selalu lowongan-lowongan baru. Dan gue sih akan selalu senang kalau stand up comedian yang gabung. Dan kalau misalnya ada yang bilang, ya gue nggak stand up comedian nih, masuk aja nggak apa. Gue nggak stand up comedian, nanti gue nggak dipilih sama Panji. Sebenarnya sih ujung-ujungnya skill juga, skill set lu kalau misalkan pas, ya kan gue pilih juga. Buat apa gue milih, hai Priska Barusego, buat apa gue milih stand up comedian tapi ternyata kerjanya jelek gitu kan. Tetap skill set juga, tapi gue mau ngebantu komedian-komedian yang belum nemu duitnya dari stand up, sehingga dia mesti kerja, tapi gue nggak pengen dia kerja di dunia yang dia nggak suka. Udah kerja di sini aja gitu, supaya dia tetap ada di dunia yang dia cintai. Terima kasih udah nonton video ini, dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership, dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.